Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ki Darmawan Esos MIP. Saya merupakan dosen program studi ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Dengan nomor induk dosen 0027 129002. Peminatan yang saya geluti ialah pada bidang keilmuan kebijakan publik, di mana fokus riset yang biasa saya tekuni atau saya lakukan ialah pada tema kemaritiman dan perbatasan. Kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, di mana salah satunya ialah mata kuliah kebijakan sektor publik. Mata kuliah kebijakan sektor publik ini merupakan mata kuliah inti pada program studi ilmu pemerintahan dengan bobot 3 SKS. Adapun metode pengajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini atau dalam proses pengajaran yang saya lakukan, biasanya saya menggunakan problem-based learning, di mana ada pemecahan masalah dalam proses belajar mengajar. Karena pada mata kuliah ini dituntut mahasiswa mampu menganalisis dan menyelesaikan masalah dari kebijakan publik dan beberapa masalah publik. Kemudian teknik pengajaran yang saya gunakan ialah delivery, interaction, and assessment. Di mana ketiga metode ini, yang pertama ialah delivery, adalah merupakan strategi penyampaian pembelajaran dengan berorientasi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai setelah proses pembelajaran berlangsung. Dalam penyampaian, biasanya saya menggunakan metode ceramah, kemudian studi kasus, diskusi, dan menyertakan contoh-contoh kasus dan contoh-contoh yang sesuai dengan tujuan dan kegunaan dari pembelajaran mata kuliah ini. Kemudian interaction. Pada proses pembelajaran, dituntut proses belajar mengajar dengan adanya hubungan timbal balik antara dosen sebagai pendidik dan mahasiswa sebagai peserta didik. Dalam suatu sistem pengajaran, interaksi belajar mengajar merupakan faktor penting dalam usaha mencapai terwujudnya situasi belajar mengajar, kemudian kegiatan pendidikan dan pengajaran yang baik. Terakhir, assessment, di mana metode assessment ini merupakan sebuah pengumpulan data dan informasi dari hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik kinerja mahasiswa, kemudian seberapa jauh capaian yang telah ditetapkan dalam proses pembelajaran. Ada beberapa capaian pembelajaran yang diharapkan dalam mata kuliah ini. Di antaranya, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan makna dari kebijakan sektor publik. Kemudian, mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan kebijakan sektor publik. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan pendekatan dalam studi kebijakan publik. Kemudian, mahasiswa mampu menganalisis dan menjelaskan isu, masalah, dan agenda kebijakan dalam perencanaan kebijakan. Selanjutnya, mahasiswa mampu menganalisis dan menjelaskan formulasi, implementasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan. Kemudian, mahasiswa mampu menganalisis masalah-masalah kebijakan dan kebijakan birokrasi di Indonesia dalam studi kasus kebijakan. Yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu dapat mengidentifikasi data dan informasi kebijakan sektor publik untuk melakukan penelitian kebijakan. Adapun beberapa materi yang dipelajari pada mata kuliah ini, yang pertama ialah mengenai makna kebijakan sektor publik, kemudian perkembangan kebijakan sektor publik. Selanjutnya juga akan membahas sub-bahasan mengenai pendekatan dalam studi kebijakan sektor publik, kemudian perencanaan kebijakan publik, selanjutnya formulasi kebijakan dan bagaimana implementasi kebijakan, kemudian monitoring dan evaluasi dari kebijakan itu sendiri, selanjutnya studi kasus kebijakan publik, kemudian metode analisis dengan beberapa metode, dan salah satunya ialah dengan regulatory impact of assessment. Dan terakhir, mahasiswa
ajarkan tentang penelitian dari kebijakan publik. Baik, terakhir, mari kita sama-sama lihat cuplikan singkat proses pembelajaran yang akan saya lakukan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kesempatan untuk dapat bertemu pada mata kuliah ini. Tak lupa pula salawat beriring salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengantar dari kebijakan sektor publik. Nah, sebelum kita memulai materi pada hari ini, saya akan coba share bahan yang akan kita bahas. Kelihatan semuanya? Kelihatan, Pak. Ya, pada pertemuan hari ini kita membahas mengenai pengantar kebijakan publik dan seperti biasanya absensi teman-teman mahasiswa bisa lakukan melalui Google Form absen yang telah disediakan. Pada mata kuliah ini, materi pertama ini juga sesuai dengan capaian pembelajaran yang diharapkan, sama seperti RPS yang sudah dibagikan. Nah, seperti biasanya, dalam kuliah bersama saya, di awal materi saya biasanya mengajak diskusi dulu, terlebih dahulu rekan-rekan mahasiswa semuanya. Ini merupakan penalaran awal agar kita semua mencoba untuk membuka pikiran, mencoba untuk dapat berinteraksi dalam mata kuliah ini. Ini ada 4 pembahasan yang akan kita bahas dalam materi hari ini. Yang pertama yaitu apa itu kebijakan publik. Nah, di sini kira-kira ada yang bisa menjawab atau ada yang sudah tahu apa itu kebijakan publik? Nervis, gimana Nervis? Ya Pak, untuk kebijakan publik itu sendiri, yang menurut saya sendiri kebijakan publik dikatakan sebagai keputusan pemerintah yang mengatur berbagai bidang kehidupan bermasyarakat dalam negara. Jadi ketika pemerintah itu mengeluarkan sebuah kebijakan untuk mengatur masyarakatnya di berbagai permasalahan. Menurut saya seperti itu, Pak. Oke, bagus sekali Nervis, terima kasih. Ada yang lain? Darlina gimana? Oh, Ayu, Dewi Ayu. Oke, Pak. Mungkin dari sini pemahaman saya tentang kebijakan publik sebelumnya, kebijakan itu mungkin suatu ketetapan atau keputusan dari pemerintah, entah itu dalam melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu. Mungkin sesimpel itu, Pak. Oke, lebih konkret ya. Keputusan pemerintah. Ya, jawabannya juga menarik ya. Memang benar, kebijakan publik itu merupakan suatu keputusan, suatu peraturan yang memang dibuat oleh pemerintah. Dan kemudian kira-kira kenapa sih penting kita mempelajari yang namanya kebijakan ini? Ada yang bisa merespon? Iya Pak, Jelina Ya. Pak. Karena seperti tadi yang dikatakan oleh teman kita Dewi dan Nervis, karena kebijakan ini untuk mengatur kehidupan masyarakat. Artinya kebijakan ini untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat agar lebih teratur gitu Pak. Oke, jadi kebijakan ini untuk mengatur kehidupan masyarakat. Jadi kita dianggap penting untuk mempelajari kebijakan publik. Ya, Darlina, bagus sekali. Terima kasih ya. Selanjutnya, apa sih sebenarnya yang mempengaruhi kebijakan itu? Maksudnya, tadi kan kebijakan publik itu penting. Kemudian kebijakan itu dianggap mampu untuk mengatur yang namanya masyarakat. Terus, apa hal-hal apa saja yang memang mempengaruhi yang namanya kebijakan publik ini? Iya, izin Pak. Kalau Ya. menurut Lina, kenapa kebijakan ini menjadi urgent gitu dan penting? Karena dengan isu-isu yang terjadi di masyarakat, artinya ada permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat harus dituntaskan oleh pemerintahan, Pak. Oke, ya bagus Darlina. Yang terakhir nih, seperti apa sih proses kebijakan publik? Kira-kira ada yang sudah mengetahui proses kebijakan itu bagaimana sampai dibuatlah sebuah kebijakan itu? Tias, ini Tias yang belum jawab nih. Ya apa Pak? Proses kebijakan publik, kira-kira itu seperti apa tuh sampai dibuat yang namanya kebijakan? Proses sampai terjadinya kebijakan Pak. Apa pengertian dari kebijakan publik aja ya Pak ya? Mungkin nanti teman saya Dewi.
Kalau bagi saya itu kan Pak, kebijakan publik itu kan sebagai sebuah proses yang memerlukan kapasitas pemerintah untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat. Nah, dari kebijakan situ ya pasti adanya kapasitas kan Pak, kapasitas pemerintah untuk melakukan kebijakan tersebut gitu Pak. Baru bangun tidur Pak, maaf ya Pak. Oke, nggak apa-apa Tia. Izin, Ya, Pak. ada yang mau nambahin? Saya, Pak. Oke. Bentar ya, Derlina, gantian ya. Jadi, kalau yang dari saya ketahui, siklus dari kebijakan itu atau proses terbentuknya kebijakan atau itu pertama tuh adanya isu dari masyarakat. Itu misalnya kan kita bikin kebijakan itu tentunya untuk masyarakat, untuk mengatur masyarakat. Jadi dimulai dari isu-isu yang ada di masyarakat, lalu barulah kan kita ada yang namanya Dewan Perwakilan nih, adanya anggota perwakilan itu legislatif. Jadi nanti digodok di legislatif, di mana barulah terbentuk atau perumusan kebijakan. Itu ada nanti agenda setting kalau tidak salah, dan ada formulasi. Nah, nanti dari itu menghasilkan output, yaitu outputnya itu kebijakan. Nanti yang mana kebijakan itu dari kita sendiri, kita sebagai masyarakat yang namanya tahap implementasi. Lalu dari adanya tahap implementasi baru balik lagi ada namanya evaluasi dan monitoring. Mungkin seperti itu, Pak. Makasih. Oke, bagus sekali Dewi. Ada lagi yang mau nambahin? Tadi Derlina mau nambahin apa? Iya, tadi teman saya Dewi udah benar banget sih Pak, dari isu yang terjadi di masyarakat, permasalahannya, lalu kemudian ke perumusan, terus penerapan. Akhirnya tadi sudah terjadi undang-undang yang dilakukan dan disosialisasinya kan ke masyarakat, akhirnya penerapan dan evaluasi apakah kebijakan tersebut emang efektif untuk masyarakat atau enggak gitu Pak. Oke, benar sekali. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, ini tadi seperti yang sudah kita diskusikan di awal mengenai maksud dari kebijakan publik itu apa. Nah, ini ada dua pendapat ya menurut pakar. Yang pertama itu menurut Marzali, kebijakan publik atau public policy itu dapat dikatakan sebagai keputusan pemerintah untuk mengatur berbagai bidang kehidupan masyarakat dalam negara. Jadi benar sekali tadi ya, yang namanya kebijakan publik itu memang untuk mengatur yang namanya masalah publik. Kemudian menurut Nugroho, kebijakan publik atau public policy itu juga merupakan pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Nah, di sini ada dua kata kunci ya, pemerintah untuk melakukan, kemudian tidak melakukan. Jadi kebijakan publik itu merupakan sebuah pilihan yang memang bisa dipilih oleh pemerintah berdasarkan priority, berdasarkan isu atau masalah publik mana yang dianggap prioritas untuk diselesaikan oleh pemerintah. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh pemerintah itu dapat melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Nah, ini ada beberapa contoh. Saya ambil contoh yang pertama itu kebijakan subsidi. Nah, pemerintah itu bisa mengambil pilihan untuk melakukan atau memberikan yang namanya subsidi untuk masyarakat yang dianggap tidak mampu. Tetapi juga pemerintah memiliki pilihan untuk tidak memberikan subsidi kepada masyarakat yang terkategori mampu. Nah, jadi di sini sudah jelas ya perbedaannya, kenapa perbedaan untuk melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu tadi. Nah, kemudian contoh berikutnya kebijakan dalam prioritas pembangunan. Menetapkan keputusan apa yang semestinya diprioritaskan dalam pembangunan. Nah, contoh kita Kota Tanjung Pinang saat ini ya. Kota Tanjung Pinang saat ini ada 3 proyek strategis provinsi yang ada di Kota Tanjung Pinang. Yang pertama itu jembatan layang yang di depan Ramayana itu. Kemudian yang kedua itu renovasi pasar di Jalan Merdeka. Yang terakhir, yang ketiga itu adalah renovasi Pelantar 1 dan Pelantar 2 sebagai dermaga yang ada di Kota Tanjung Pinang, dermaga bongkar muat yang ada di Kota Tanjung Pinang. Nah, jadi ketiga proyek strategis nasional ini dianggap penting bagi pemerintah, sehingga itulah pilihan pemerintah untuk melakukan 3 proyek strategis provinsi ini. Padahal ada beberapa pembangunan lain yang belum selesai seperti Taman Gurindam 12, ya kan, kemudian penataan Pulau Dompa. Nah, ini kan merupakan beberapa kebijakan strategis provinsi di rencana pembangunan tahun sebelumnya. Tetapi pemerintah saat ini menganggap kedua masalah tersebut belum terlalu prioritas untuk diselesaikan, karena memang yang dianggap prioritas tadi jembatan layang karena sering terjadinya macet.
Kemudian yang dianggap prioritas renovasi pasar, karena di pasar sekarang kelihatannya lebih kumuh jika tidak diperbaharui. Atau yang terakhir tadi pelantar 1 dan pelantar 2, karena disitulah tempat bongkar muat. Apalagi kemarin di wilayah daerah situ dekat-dekat pelantar KUD kan sempat roboh ya, karena memang sudah lama tidak dilakukan perbaikan. Jadi pemerintah memilih yang namanya prioritas pembangunan. Kemudian kebijakan kesehatan. Nah ini contoh pilihan yang dipilih oleh pemerintah, misalnya mengeluarkan kebijakan tentang protokol kesehatan, mengeluarkan kebijakan tentang kuliah atau sekolah daring yang kita lakukan saat ini kan. Ini kan semuanya merupakan sebuah pilihan yang harus dilakukan pemerintah, kemudian dianggap prioritas karena pandemi, karena Omikron. Nah, inilah hal-hal yang membuat beberapa kebijakan tadi dianggap prioritas dan harus dilakukan oleh pemerintah. Nah, ini tadi juga kita sudah bahas kenapa kita penting untuk mempelajari atau mengerti yang namanya kebijakan. Nah, kebijakan publik itu biasanya muncul dari isu tertentu dan terkait permasalahan tertentu yang terjadi. Maka akan muncullah sebuah agenda dalam kebijakan. Nah, jadi tadi juga sudah dijelaskan oleh Dewi ya, di mana kebijakan itu memang munculnya itu dari isu. Misalnya isu banjir, isu sampah, isu kemiskinan, dan banyak isu-isu lain yang dianggap ini merupakan masalah publik, masalah masyarakat yang harus diatur oleh pemerintah. Nah, kenapa? Karena tujuan utama kebijakan publik itu ialah menanggapi hal tersebut, kemudian menyelesaikan permasalahan kehidupan masyarakat tersebut. Jadi, ya contoh masalah-masalah publik yang kita sebutkan tadi seperti banjir, kemudian seperti yang lain-lain itu tujuannya ya memang untuk mengatur yang namanya kehidupan masyarakat. Kemudian kenapa penting kita memahami itu? Nah, karena cara pandang pemerintah ini kan kadang tidak sesuai dengan cara pandang yang memang diharapkan oleh masyarakat. Kita bisa bilang atau pemerintah bisa bilang jembatan layang yang akan dibangun itu prioritas, jembatan layang yang akan dibangun itu penting. Padahal menurut masyarakat belum tentu itu, atau menurut kita belum tentu itu prioritas. Jadi memang penting kita untuk memahami itu agar kita bisa menjadi agen kontrol, menjadi agen yang mendorong perubahan dalam kebijakan tersebut, gitu. Mendorong prioritas dalam kebijakan tersebut. Nah, kemudian apa sih fungsi kita memahami ini gitu? Nah, ini disebabkan memang karena masalah publik itu jelas semakin kompleks ya. Kita juga perlu bantu pemerintah dalam membuat atau merumuskan yang namanya kebijakan. Apalagi teman-teman mahasiswa semuanya itu merupakan bagian dari agen of control bagi pemerintah. Dan tidak hanya kita sebagai akademisi ya, kita sebagai kelompok intelektual, tetapi beberapa kelompok kepentingan lain, kita sebagai masyarakat juga bisa bergabung ke dalam kelompok-kelompok kepentingan lain untuk mendorong yang namanya penyelesaian masalah-masalah publik ini. Ya, sampai di sini ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau ditanyakan? Izin Pak, mau bertanya. Ya, silakan Hervis. Jadi tadi kan Bapak udah jelasin juga dari yang namanya sebuah proses kebijakan publik itu dimulai dari adanya isu publik, lalu kemudian ada perumusan kebijakan publik, lalu penerapan dan evaluasi. Nah, yang saya tanyakan itu dalam prosesnya kan ketika ada sebuah isu permasalahan ini di masyarakat, nah itu ketika si pemangku kepentingan ini mengambil kebijakan dalam isu tersebut, apabila nanti dalam suatu kondisi yang tidak mungkin di kemudian hari itu berubah, lalu itu bagaimana Pak? Kemudian misalnya kondisi yang saat ini dan yang akan datang itu berbeda, gitu Pak, dalam sebuah proses kebijakan. Mungkin Oke. Terima kasih Nervis. Ada yang mau menanggapi? Atau ada yang mau nanya lagi yang lain? Biar sekalian saya jawabnya. Oke, kalau tidak ada saya coba jawab dulu ya. Seandainya kebijakan tersebut kondisinya tidak sesuai lagi dengan kondisi yang diharapkan oleh masyarakat, atau kebijakan tersebut dianggap sudah tidak relevan lagi dengan penyelesaian masalah publik yang diharapkan. Nah, jadi
dalam memandang sebuah kebijakan tadi dengan putaran proses kebijakan itu ada yang namanya evaluasi tadi. Nah, evaluasi ini gunanya memang untuk dijadikan sebuah feedback, untuk dijadikan sebuah input baru, masukan baru untuk policy maker, untuk para pembuat kebijakan agar dapat melakukan perubahan kebijakan tersebut agar lebih adaptif. Nah, ada beberapa teori kebijakan, salah satunya adaptive policy. Adaptive policy itu adalah sebuah teori kebijakan di mana pemerintah dapat membuat kebijakan publik dengan menyesuaikan kondisi empiris di lapangan. Jadi, adaptif yang dimaksud sini dapat beradaptasi dengan kondisi masalah publik yang ada. Nah, contoh kebijakan tentang penanganan masalah banjir. Nah, dalam kebijakan penanganan masalah banjir, pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang pengelolaan sampah. Nah, di sini kan kalau kita bicara adaptif, kalau kita bicara kebijakan tersebut dapat beradaptasi atau tidak, pengelolaan sampah mulai dari detik ini sampai ke depannya tentu ini sangat penting dan sangat berguna dan memang ada berdampak atau impact terhadap masalah banjir. Jadi memandang yang namanya kebijakan publik itu tidak harus dari satu keputusan atau dari satu peraturan atau dari satu kebijakan saja, tetapi dari kebijakan-kebijakan lainnya juga bisa berpengaruh terhadap penyelesaian masalah-masalah publik tadi. Sebenarnya dalam kebijakan publik itu ada juga yang namanya proses politik. Kenapa begitu? Ya ini tadi saya sampaikan ada pengaruh dari para pembuat kebijakan, kemudian ada pengaruh dari kelompok-kelompok kepentingan untuk menentukan kebijakan mana yang dijadikan prioritas dan dapat diselesaikan. Jadi ada unsur politik di situ. Nah, inilah proses sistem politik mulai dari input, kemudian ada proses sistem politik, ini pergulatan isu tadi, dukungan, tuntutan dari masyarakat, dari kelompok kepentingan, kemudian dalam prosesnya melahirkanlah yang namanya keputusan atau tindakan. Keputusan atau tindakan tadi, kalau kita pandang ini sebuah kebijakan, maka kebijakan tersebut tentu perlu diimplementasikan atau perlu dijalankan. Akhir dari implementasi kebijakan tersebut, tentu tidak semua kebijakan itu berjalan dengan mulus, kinerjanya baik. Tentu ada umpan balik atau feedback dari kebijakan tersebut untuk dijadikan input baru atau hasil evaluasi dan monitoring. Nah, kategori kebijakan publik itu juga bisa kita, secara politik bisa kita kategorikan baik dan buruk, karena memang tergantung kekuatan masyarakat dalam mendorong prioritas masalah publik yang ingin diselesaikan. Kemudian tergantung juga pemerintah, political will dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, seperti apa proses kebijakan? Ini proses sederhana yang digambarkan, yang sudah kita diskusikan juga di awal. Mulai dari isu publik, kemudian perumusan kebijakan publik, kemudian penerapan kebijakan publik, terakhir evaluasi kebijakan publik, lalu kembali lagi ke isu. Nah, hasil evaluasi tadi dijadikan feedback untuk input baru menjadi isu, kemudian dirumuskan kembali. Makanya ada yang namanya peraturan atau kebijakan-kebijakan perubahan. Alur kebijakan publik itu mulai dari isu tadi, masuklah tahapan penyusunan agenda. Kemudian ditentukanlah yang namanya agenda kebijakan. Agenda pemerintah, agenda kebijakan ini dibuat dalam sebuah agenda pemerintah, kemudian agenda pemerintah ini dilanjutkan dengan formulasi dan legitimasi. Formulasi dan legitimasi yang dimaksud di sini ialah perumusan yang namanya kebijakan. Setelah dirumuskan, ditetapkan. Inilah proses membuat kebijakan publik. Kemudian setelah ditetapkan atau sudah kuat, sudah legitimate peraturan atau kebijakan tersebut, maka lahirlah yang namanya kebijakan publik. Setelah selesai tentu harus diimplementasikan atau dijalankan. Nah, dalam proses menjalankan yang namanya kebijakan publik itu tentu ada tindakan kebijakan ini berpengaruh atau sama saja dengan kinerja dari sebuah kebijakan. Apakah proses menjalankan kebijakan ini sesuai dengan peraturan atau kebijakan yang sudah ditentukan, atau ada lemah
dalam peraturan yang sudah ada kelemahan dalam peraturan yang sudah ditentukan. Nah, hal-hal ini dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap implementasi kebijakan tersebut. Kemudian hasil evaluasi tersebut dijadikan feedback sehingga memunculkan yang namanya kebijakan baru. Ya, sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan Ada untuk Pak, materi hari ini? Ya. Dirlina Pak. Kan tadi sampai pembahasannya di kebijakan baru. Bagaimana kalau kan tadi saya ada baca di beberapa slide-nya. Memang tidak semua hal-hal atau permasalahan yang terjadi di masyarakat itu dapat diselesaikan gitu ya Pak sama pemerintah. Nah, bagaimana bahwasanya ketika terkeluarnya kebijakan baru bukan masalah solusi yang didapat tapi masalah yang baru gitu. Atau hal-hal yang lagi hangat sekarang, katakanlah tentang penggunaan aplikasi ketika kita ingin mengisi bensin kalau nggak salah Pertalite atau yang lainnya gitu. Yeah. Padahal dalam logiknya kita tidak boleh diperkenankan untuk menggunakan handphone gitu karena takut kebakar dan yang lain. Dan sekarang ada peraturan untuk download aplikasi dan menggunakan aplikasi itu. Gimana tuh Pak? Oke, bagus pertanyaannya. Ada yang lain? Atau ada yang mau menanggapi? Ya, nanti kita akan bahas dalam pertemuan-pertemuan ke depan, di mana pertanyaan tadi itu merupakan yang namanya paradok policy atau kebijakan yang paradok. Jadi ini menariknya ya, kalau kita mempelajari atau menganalisis yang namanya sebuah kebijakan publik, rata-rata kan teman-teman mahasiswa nih tugas akhirnya atau skripsinya itu biasanya implementasi, biasanya evaluasi, biasanya bagaimana formulasi dari sebuah kebijakan. Nah, tapi padahal sebenarnya dalam memandang kebijakan publik itu kita bisa melihat aspek-aspek lain, jangan hanya terpaku pada teori-teori umum mulai dari agenda setting, formulasi, implementasi, jangan terpaku pada indikator-indikator besarnya saja. Tetapi ada banyak teori lain seperti adaptive policy, kebijakan yang adaptif itu seperti apa, atau performance policy, kinerja kebijakan itu seperti apa, atau tadi seperti pertanyaan Derlina itu paradok policy. Nah, paradok policy ini biasanya bisa dikaitkan pada tahapan agenda setting, pada tahapan agenda. Jadi pemerintah itu sengaja membuat kebijakan itu dengan ada maksud hidden agenda, tujuan lain di belakang itu. Nah, jadi pemerintah itu biasa membuat kebijakan ada banyak tujuannya. Jika memang kontrol dan dorongan dari masyarakat atau kontrol dari publik itu lemah, maka ya seperti itu jadinya kebijakan. Ada beberapa kebijakan yang mungkin kita anggap lemah, bukan hanya tentang penggunaan handphone di Pertamina ya, banyak kebijakan-kebijakan lain yang memang perlu kita analisis lebih mendalam. Banyak sih paradoknya. Contoh sebelum itu kebijakan Pertalite-nya saja lah dulu. Kebijakan Pertalite dengan harga sekian masyarakat diharapkan untuk beralih ke Pertalite. Padahal hidden agenda di belakang itu pemerintah mau menghilangkan subsidi terhadap premium, mau menghilangkan subsidi terhadap premium. Tetapi ya karena lemah tadi kontrol dari masyarakat, maka ya masyarakat biasa-biasa saja dengan menggunakan Pertalite dan kelangkaan premium tadi gitu. Nah, kemudian contoh yang disebutkan Derlina tadi, penggunaan handphone untuk beli premi Pertalite ya, untuk beli Pertalite. Nah, padahal membahayakan penggunaan handphone di pom bensin. Nah, di sini hidden agendanya apa? Hidden agendanya pemerintah mendorong bahwa ini prioritas dalam memudahkan masyarakat pemanfaatan teknologi informasi. Nah, padahal tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat menggunakan uang digitalnya agar gampang laku nih Pertalite. Nah, kalau memang mau dianalisa, sebenarnya kalau bisa dianalisa dampak dan kinerja dari kebijakan tersebut. Tentu ada dampak negatif, karena tidak semua kebijakan itu berdampak positif. Makanya dalam proses kebijakan itu ada yang namanya evaluasi tadi. Gimana, Derlina? Ya Pak, cukup dimengerti. Berarti ada maksud lain dari terjadinya kebijakan itu gitu Pak. Nah, ya dalam kebijakan itu biasanya ada namanya hidden agenda tadi. Ya. Nah, makanya jangan kita memandang kebijakan dari proses implementasi yang terlalu normatif ya. Karena kalau kita bicara kebijakan yang namanya pengaturan itu kan tentu tujuannya memang baik.
tentu tujuannya untuk mengatur hal-hal yang memang belum diatur di masyarakat. Tetapi pengaturan tersebut belum tentu berdampak baik terhadap kebutuhan masyarakat. Jadi ada analisa mendalam lah jika memang kita sudah memahami yang namanya proses kebijakan tadi. Nah, untuk tugas ke depan, saya minta teman-teman mahasiswa bisa mengamati salah satu contoh kebijakan pemerintah, apakah itu Perda, apakah itu undang-undang, kemudian teman-teman buat analisa penyebab kenapa sih kebijakan itu dibuat. Selanjutnya ya dianalisa gimana sih kinerja implementasi dari kebijakan tersebut. Kemudian kita jadikan bahan diskusi untuk minggu depan, kita presentasikan dan ke depan juga hasil diskusi itu nanti akan kita bedah sama-sama. Oke, ini bobot penilaian. Nanti hasil presentasi ini, PowerPoint ini akan saya share ke rekan-rekan mahasiswa semua, teman-teman mahasiswa semua. Ini bobot penilaian yang memang harus dipenuhi dalam penyelesaian tugas tadi. Nah, ini beberapa buku-buku yang dapat digunakan, yang dapat teman-teman mahasiswa pakai dalam mata kuliah ini dalam 1 semester ke depan. Ini ada buku saya sendiri, Kebijakan Sektor Publik. Ini merupakan buku ajar yang memang saya gunakan dalam memangku mata kuliah ini. Kemudian ada buku Rian Nugroho, kemudian buku Hayat, kemudian Kebijakan Publik oleh Rian Nugroho juga. Kemudian ada buku-buku lainnya lah yang bisa dijadikan referensi dalam mata kuliah Kebijakan Sektor Publik ini. Ya, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang saya lakukan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.